Di reuni teman sekelas, pacar saya Baining, yang sudah saya kencani selama 6 tahun, mabuk. Di tengah sorakan meriah, dia mencium mantan pacarnya, meskipun hanya sebentar. Tetapi seluruh ruangan tiba-tiba hening, semua mata tertuju pada saya. Hasilnya di luar dugaan semua orang, saya sama sekali tidak bereaksi, malah memimpin tepuk tangan. Setelah meneriakan, satu lagi, tatapan Baining Bin padaku. Sangat rumit, bercampur dengan ketidakpahaman dan kemarahan, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Sepertinya dia sudah setengah sadar, menunjukkan rasa bersalah dan ketakutan. Baining Bin buru-buru menjelaskan. Yang Weinan dan aku hanya teman, salah satu teman sekelasku yang dulu baik padaku. Berbisik, Ningbin, kamu keterlaluan. Bagaimanapun juga, Fang Yuan masih di sini. Yang Weinan itu juga sudah banyak minum. Menatapku dengan tatapan menantang, suasana seketika meredup, teman-teman sekelas yang tadinya sedang mengobrol. Semua terdiam, menunggu bagaimana aku akan menyelesaikannya. Aku berkata sambil tersenyum sinis. Karena suasananya sudah seperti ini, kalian mau cari kamar lagi malam ini? Kata-kataku terdengar sangat sarkastik. Keempat orang itu bisa merasakannya. Baining Bin benar-benar marah, Fang Yuan hanya bercanda. Tidak perlu sesensitif itu kan? Lagi pula aku dan Yang Weinan sudah lama putus. Sudah berapa kali ku bilang padamu, Yang Weinan di sini hanya punya satu teman, yaitu aku, di antara kami berdua. Kalau memang ada apa-apa pasti sudah terjadi. Bisakah kamu lebih berlapang dada? Yang Weinan juga tertawa terbahak-bahak di sampingnya. Tenang saja, Fang Yuan tidak akan sekecil hati itu, Fang Yuan. Benar kan? Ekspresi semua orang di sana berubah menjadi sangat halus. Mereka menatap dengan tatapan aneh, seolah Baining Bin memarahi di depan semua orang. Semua orang yang cerdas bisa melihat bahwa dia kesal dengan reaksiku yang tidak terduga. Merasa aku tidak masuk akal. Bahkan di matanya, aku bisa melihat dia sudah mempertimbangkan bagaimana cara bertengkar hebat denganku sepulang ke rumah, jika dulu. Aku pasti sudah meledak saat itu juga. Berteriak padanya dengan marah, dia sudah terbiasa dengan caraku yang seperti ini. Setiap kali aku bertengkar hebat, histeris, dia akan bereaksi dengan sikap yang sangat dingin. Setelah kejadian itu, ia hanya mengucapkan beberapa kata manis untuk memberiku jalan keluar, dan aku malah merasa seperti orang bodoh. Aku lupa berapa kali kami bertengkar karena dia dan mantan pacarnya, Yang Weinan. Pernah sekali, pertengkaran kami paling parah, aku sampai membongkar meja kopi di rumah. Dan setiap kali setelah bertengkar, kami akan mengalami perang dingin yang panjang, yang membuatku hampir memiliki trauma psikologis. Dalam setiap perang dingin, aku selalu yang pertama mengalah dan meminta maaf agar pertengkaran berakhir. Dalam hubungan jangka panjang ini, sekarang aku terlalu rendah, posisiku terlalu hina. Sejak awal, posisi kami tidak setara. Siapa yang menyangka Baining Bin begitu tampan? Dia adalah siswa terpintar di sekolah kita pada masanya. Tidak pernah ada kekurangan orang yang mengejarnya. Aku ingat saat tahun pertama kuliah, ada seorang teman sekelas yang cukup narsis. Mengunggah video ke internet, menyusun lilin berbentuk bintang besar di depan gedung asramanya, memegang megafon dan bunga untuk menyatakan cintanya. Kejadian itu begitu heboh sampai kepala sekolah pun datang. Tapi pria tampan yang begitu memesona ini, pria impian di hatiku, akhirnya menjadi pacar dari diriku yang tidak dikenal. Teman-temanku sangat iri dan tidak tahu berapa kali mereka iri padaku. Tidak mungkin. Baining Bin terlalu populer. Jadi saat bersamanya, aku selalu merasa gelisah setiap hari. Takut suatu hari dia akan direbut orang lain. Jadi aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk berbuat baik padanya, membagikan segala yang terjadi padaku setiap hari. Melihat seekor kucing liar yang lucu, makan es krim, membeli buah dengan bentuk yang aneh. Segala sesuatu yang menarik dalam hidup, aku ingin sekali memberitahunya secepatnya. Sayangnya, yang kudapatkan pada akhirnya selalu hanya dua kata, membosankan. Sebelumnya, aku penuh semangat. Bahkan jika wajahku dicium dengan dingin, aku masih punya harga diri. Aku dengan naif berpikir bahwa selama aku memberikan segalanya tanpa syarat, merendahkan diri serendah debu, aku selalu bisa menyentuhnya dengan sedikit romansa yang menyedihkan. Pola interaksi seperti ini, kami sudah terbiasa. Suasana di tempat kejadian hening sejenak, Baining Bin mencoba memanggil namaku. Kurasa dia juga sadar kalau dia agak keterlaluan tadi. Aku hanya bergumam. Melihat pria yang dulu kuanggap sebagai dewa, yang mati-matian ingin menghabiskan sisa hidupku bersamanya, aku berbicara dengan tenang dan dingin. Aku bahkan terkejut pada diriku sendiri. Aku akan kembali dan menjelaskannya padamu, kata Baining Bin. Menurutnya, masalah ini sepertinya sangat sepele. Aku sama sekali tidak boleh menjadikannya alasan untuk marah. Aku melambaikan tanganku, tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Baining Bin mengabaikanku, berbalik dan kembali mengobrol seru dengan Yang Weinan. Memperlakukan aku seperti udara, mereka berdua mengobrol tentang masa lalu. Baining Bin sesekali tertawa memanggil, kakak. Di depanku, mereka bahkan bersulang dengan nada bercanda. Pandangan orang-orang di sekitarku padaku sangat kompleks, ada yang mengejek, ada pula yang kasihan.
Aku bahkan tidak ingat. Seberapa lama Bai Ningbin tidak sehangat ini padaku. Sejujurnya, jika malam ini mereka benar-benar pergi dan menginap bersama, aku sama sekali tidak akan terkejut. Perasaan yang mereka tunjukkan justru seperti sepasang kekasih, selalu menggunakan kedok teman, berterima kasih atas kecintaan pada makanan yang melampaui batas pertemanan. Hanya saja dulu mereka masih tahu untuk menahan diri, paling banter hanya mengobrol, mengucapkan kata-kata mesra. Terus-menerus menguji batas kesabaranku, hingga akhirnya kontak fisik seperti sekarang, dan malam ini bersulang karena mabuk dan suasana. Batasnya sampai di sini, kalian lanjutkan saja, aku pulang duluan. Besok pagi masih harus bekerja, aku tersenyum sambil mengambil rokok, dan pergi dengan perasaan sangat tenang. Semua orang saling pandang, saat aku keluar dari ruangan, aku masih mendengar ada gadis di belakang membicarakanku. Mengatakan aku tidak bisa bercanda, aku tidak peduli lagi, juga malas untuk mempermasalahkannya. Aku memang orangnya tidak punya emosi, cukup ramah, sepertinya bisa mengobrol dengan siapa saja. Berteman dengan siapa saja. Kalau dulu, selama yang Weinan ada, aku pasti tidak tenang, harus menunggu sampai akhir, meskipun tidak terjadi pada diriku sendiri. Tapi pernah terlihat di internet, begitu mantan menangis, pacar sekarang pasti tamat. Aku keluar restoran, berdiri di depan pintu merokok sebatang, merasakan kenikmatan tembakau memenuhi paru-paru. Muncul rasa puas dalam diriku, suasana hati juga tenang luar biasa, entah sejak kapan. Aku lelah, tiba-tiba menyadari, aku tidak mencintai Bai Ningbin lagi. Aku kembali ke apartemen sewaan kami yang seluas 31 meter persegi, meskipun rumah ini disewa, tapi setelah kami menatanya, di hatiku sudah lama menjadi rumah. Aku sangat mencintainya, aku membolak-balik Douyin dengan setengah sadar. Aku tertidur lelap di sofa, aku bisa merasakannya, sekitar 2 jam kemudian. Aku tertidur lelap di sofa, aku bisa merasakannya, sekitar 2 jam kemudian. Suara langkah Bai Ningbin membuka pintu. Tanpa melihat pun aku tahu dia sama seperti biasanya. Mabuk berat, dia memanggil namaku, karena dia sudah terbiasa. Tidak peduli seberapa mabuknya dia di malam hari, atau seberapa larut dia pulang. Dia selalu menikmati perhatianku yang tak henti-hentinya, buah yang sudah kupotong untuknya. Teh buah peredam mabuk kesukaannya yang sudah kusiapkan, air panas untuk merendam kaki. Agar suhu air rendaman kaki tetap terjaga, dulu aku harus berkali-kali membuang air dan menambah air baru, agar dia pulang dan puas dengan semua ini. Tapi malam ini, tidak ada apa-apa, aku malah pura-pura tertidur pulas. Tidak menjawab sepatah kata pun darinya, Pang Yuan, Bai Ningbin memanggil lagi. Dia yang peka, bisa melihat ketidakbiasaanku malam ini, saat di ruang makan pribadi tadi. Dari tatapan Bai Ningbin padaku, aku bisa membaca, dia sudah siap untuk meresponku. Tapi kali ini dia salah menebak. Aku menghadapinya dengan tenang. Dia dan mantan pacarnya, Yang Weinan. Aku keluar dari ruang pribadi dengan tenang. Aku naik taksi pulang dengan tenang. Suasananya sunyi. 3 atau 4 menit kemudian, dia melepas jaketnya dan tertidur di sofa lain. Tanpa aku menyiapkan segalanya untuknya, dia lebih memilih tidur di sofa. Keesokan paginya, ketika Bai Ningbin bangun, aku sudah duduk di sofa, menyiapkan laporan rapat hari ini. Sama seperti tadi malam, pagi ini tidak ada sarapan cinta, tidak ada yang dia butuhkan setiap hari. Telur mata sapi, dan tidak ada susu yang dituangkan untuknya. Dia mengisyaratkan. Menyalahkanku, ketika aku meninggalkannya sendirian di restoran tadi malam. Bukan karena dia peduli, aku juga tidak merasakannya, tapi karena aku tidak, seperti biasa, memberinya kenikmatan layaknya seorang putri. Beritahu Yang Weinan. Lain kali kalau mabuk jangan menyetir lagi. Aku berdiri. Sambil mengancingkan dasi dengan cekatan tiba-tiba teringat aku telah berbohong selama ini. Hanya di awal saat bersama Bai Ningbin dia pernah membantuku mengikatnya beberapa kali. Selama 6-7 tahun berikutnya aku selalu mengikat dasiku sendiri. Aku tidak manja. Tidak memedulikan detail di sisinya, hanya berpikir seorang pria mengikatkan dasi untukku. It's caring about my reaction. Yang Weinan broke up. He told me last night. 102 tonight he plans to invite me to dinner, have a drink, and keep him company for a while. 103 he said he has few friends in the city, and besides me, he can think of anyone else to call. 104 Bai Ningbin rubbed his forehead, touched by my words. His crime was severe. 105 if my reaction last night surprised him, and this morning, I made him talk about shop. 106 I nodded and said, okay, come back early. 107 10 I opened the door and walked out. Aren't you going to stop me? An angry voice 108 sounded behind me. When I turned around, Sallallahu alaihi wasallam standing in the living room. 109 Bai Ningbin, full of disbelief. That night, I stayed late at the company. At exactly 6 p.m., 110 I received a photo from Bai Ningbin. It was him and Yang Weinan at a restaurant. I was surprised. 111 he never dared to tell me these things before. Every time, I had to press him until he was cornered.
112 Only then would he reluctantly confess everything. He was going crazy. During the worst period, 113 he developed anxiety. At night, he could only fall asleep with sleeping pills. Hearing the name Yang Weinan, 114 my heart would tremble, cold sweat would break out uncontrollably. 115 he felt Yang Weinan was my knot, my inner demon. But this time, 116 he did have any of that bottleneck. It felt like he was just watching a normal friend having dinner with his friend. 117, okay, I'll work over team first. No further messages came from the other side. 118 Yang Weinan in the photo looked haggard. He may have really broken up. 119 this absent-minded inner monologue only lasted a few minutes before he returned to work. 120 he realized he no longer cared about Bai Ningbin. He did care about his mood. 121 whether he had eaten, slept well, or where he was. 122 who he was chatting with, what he was saying, whether he had added other kind souls on WeChat. 123 did Yang Weinan look for him? What dinner should he prepare tonight? What dessert to buy? 124 should the refrigerator be stocked with beer, drinks, and fruit? 125 oh my god, he just realized that he said to... Malam ini dia berencana mengajakku makan, minum, dan menemaninya sebentar. Dia bilang dia punya sedikit teman di kota ini. Selain aku, dia benar-benar tidak terpikirkan bisa mengajak siapa lagi. Bai Ningbin mengusap dahinya. Setelah aku berbicara, ia mengakui kesalahannya begitu serius. Jika reaksinya semalam mengejutkannya, maka pagi ini, aku membuatnya tercengang. Aku mengangguk dan berkata, oke, pulanglah lebih awal. Kemudian aku membuka pintu dan berjalan keluar. Kamu tidak menghentikanku? Sebuah suara penuh amarah terdengar di belakangku. Saat aku berbalik, aku melihat di dalam ruang tamu Bai Ningbin yang wajahnya penuh keterkejutan. Malam itu, aku tinggal di kantor lembur. Jam 6 sore. Aku menerima foto yang dikirim oleh Bai Ningbin, dia dan Yang Weinan di sebuah restoran. Aku sangat terkejut. Dulu dia tidak pernah berani memberitahuku. Setiap kali aku harus bertanya sampai dia terpojok. Baru kemudian dia dengan enggan mengakui segalanya. Aku hampir gila, pada periode yang paling parah. Aku menderita gangguan kecemasan, di malam hari aku hanya bisa tidur dengan obat tidur, mendengar nama Yang Weinan. Jantungku berdebar kencang, keringat dingin, keluar tak terkendali. Aku merasa Yang Weinan adalah simpul di hatiku, iblis dalam diriku, tapi kali ini. Aku tidak pernah merasakan ketenangan seperti itu, rasanya seperti melihat teman biasa saja, makan bersama teman-temannya. Oke, aku lembur dulu. Pesan dari seberang tidak terkirim lagi. Yang Weinan dalam foto itu terlihat sangat kurus, dia mungkin benar-benar putus. 119 pikiran yang tidak fokus ini hanya berlangsung beberapa menit, lalu saya kembali bekerja. Pikiran yang tidak fokus ini hanya berlangsung beberapa menit, lalu aku kembali tenggelam dalam pekerjaan. Aku sadar aku tidak peduli lagi pada Bai Ningbin, aku tidak peduli dengan perasaannya. Tidak peduli apakah dia sudah makan kenyang atau tidur nyenyak, dia ada di mana. Sedang mengobrol dengan siapa, membicarakan apa, apakah sudah menambahkan kontak WeChat orang baik lainnya. Yang Weinan mencarinya, apakah ada yang perlu disiapkan untuk makan malam-malam ini, kue apa yang harus dibeli. Di kulkas harusnya ada bir, minuman, buah-buahan. Ya Tuhan, baru sadar kalau aku dulu setiap hari sibuk dengan hal-hal ini. Menghabiskan satu hari dengan pertanyaan yang tidak berarti. Malam itu, Bai Ningbin tidak pulang. Jika dulu, aku pasti akan meneleponnya saat panik, bertanya kepada beberapa teman dekatnya. Jika tidak menemukannya, aku akan melapor ke polisi dan tidak bisa tidur semalaman. Suatu kali, dia tidak pulang semalaman, aku seperti semut di atas panci panas. Perasaan itu, seperti beberapa waktu lalu di Douyin, aku membalikannya lalu dia menuntut. Membeli meja kopi seharga lebih dari 80 juta, saat itu masa dingin. Berlangsung setengah bulan, aku yang meminta maaf lebih dulu. Saat itu dia menatapku dengan acuh tak acuh. Kali ini membalikan meja kopi, lain kali apakah tinjumu akan menghantamku. Aku berlutut di tanah, bersumpah lagi, aku mencintainya sampai ke tulang sumsum. Tanpa dia aku akan gila. Aku terus menampar diriku sendiri. Aku mati-matian menjelaskan. Aku berkata demi kamu, aku rela melompat dari atas. Aku tidak akan pernah menyentuhmu bahkan sampai mati. Saat itu aku sangat menakutkan, karena itu Bai Ningbin mengaku padaku. Dia berkali-kali ingin meninggalkanku. Dia bilang aku terlalu mencintainya, aku sudah tidak waras. Dia takut aku membunuhnya. Aku menghadapinya dengan senyum pahit. Ya, aku benar-benar terlalu bodoh. Kita sudah dewasa, untuk siapa kamu bersikap seperti ini? Hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Malam ini, Bai Ningbin tidak pulang. Aku tidak menelepon mencarinya, tidak melapor ke polisi, hanya mencuci muka. Bermain ponsel, tidur. Tidur yang sudah lama tidak kurasakan. Sangat nyenyak, sangat tenang, tanpa siksaan pikiran liar itu. Juga tidak ada perasaan rapuh yang linglung. Aku bahkan merasa untuk pengalaman wanita dalam hal itu. Aku bahkan tidak tertarik. Aku baru menyadari,
Betapa lelahnya aku hidup sebelumnya. Keesokan harinya kami pergi bekerja masing-masing. Sekitar jam 8 pagi kami bertemu. Bai Ningbin menjelaskan. Semalam dia mabuk dengan Yang Weinan. Dia tidur di rumah temannya, Yu Youwei. Yu Youwei punya hubungan baik dengan Yang Weinan. Mereka pernah menjalin hubungan selama beberapa waktu saat kuliah. Kemudian keduanya menetap di kota ini. Yu Youwei memperkenalkan Yang Weinan untuk menyewa rumah di kompleks tersebut. Jadi Yu Youwei dan Yang Weinan tinggal di kompleks yang sama. Aku mengangguk. Dimengerti. Setelah itu adalah keheningan. Selama belasan menit. Keheningan yang mematikan. Bai Ningbin mengangguk. Di antara kita. Entah sejak kapan, kami tidak punya apa-apa untuk dibicarakan lagi. Kami baru saja keluar dari kompleks perumahan. Saya menerima pesan WeChat dari Yang Weinan. Itu adalah sebuah foto. Di foto itu, Bai Ningbin terbaring di tempat tidur. Dilihat dari sudut pengambilan gambar, Bai Ningbin dan Yang Weinan tidur bersama. Yang Weinan tidak mengirimkan teks apapun. Hanya ada satu foto. Saya sudah lama membajak WeChat-nya. Tujuannya adalah untuk mengetahui keberadaan Bai Ningbin kapan saja. Melihat foto ini, gelombang emosi muncul di hati saya. Saya tidak membalas pesannya. Saya langsung mematikan ponsel. Seperti biasa, saya menunggu bus langsung ke kantor. Setelah naik, saya memejamkan mata. Sepanjang perjalanan, foto itu tidak bisa tertinggal di otak saya. Tidak ada jejak sedikit pun. Tidak ada pikiran apapun. Hanya mati rasa. Yang tidak saya sangka adalah, belum sampai setengah jam saya sampai di kantor, Bai Ningbin sudah datang. Ekspresi di wajahnya penuh dengan kepanikan, rasa bersalah, dan ketakutan. Saya langsung mengerti. Yang Weinan pasti mengirimkan foto itu kepada saya, dan pasti juga memberitahunya. Tujuannya jelas. Dia ingin memecah belah kami, membuat kami bertengkar. Yang terbaik adalah langsung putus. Orang ini sampai sekarang, belum menyerah pada Bai Ningbin. Dia punya niat tersembunyi. Sejak di sekolah, saya sudah merasakannya. Fang Yuan, keluar sebentar. Di mata Bai Ningbin. Ada permohonan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya berdiri tanpa ekspresi dan mengikutinya ke saluran pemadam kebakaran kantor. Di tangga, kami berdiri dalam keheningan. Akhirnya, dia yang pertama kali memecah keheningan yang mematikan itu. Saya mabuk. Yang Weinan tadinya bilang akan mengantar saya pulang. Tanpa sadar. Dia membawa saya ke tempatnya. Kami tidak melakukan apa-apa. Saya mendorongnya. Jadi, maksudmu kamu menghabiskan malam di rumah Yang Weinan tadi malam, begitu? Saya tidak tidur. Saya benar-benar tidak tidur. Saya tahu kamu tidak tidur. Bukan, Fang Yuan. Maksudku. Saya duduk di sofa sepanjang malam. Mata saya tidak tertutup. Saya menatapnya. Apa hubungannya ini denganku? Bukankah kau bilang kau menginap di rumah sahabatmu? Dulu kau selalu menyalahkanku karena terlalu mengekangmu, tidak memberimu kebebasan, memarahiku karena kekanak-kanakan? Menebak-nebak setiap hari? Lihat, sekarang aku tidak kekanak-kanakan lagi. Juga tidak lagi berpikir sembarangan, apalagi mengendalikan dengan siapa kau bersama, atau apa yang kau lakukan. Kau seharusnya senang. Kau benar-benar bebas dalam hubunganmu, tidak ada lagi yang bisa mengendalikanmu. Bukankah ini yang kau inginkan sejak awal? Bai Ningbin terdiam sepenuhnya, lalu menjadi marah. Setelah bermalam dengan Yang Weinan, dia datang sendiri untuk menjelaskan kepadaku, memberiku jalan keluar. Tetapi ketika aku tidak menggunakan jalan keluar itu, dia menggunakan cara lama yang paling ampuh. Bagaimanapun, siapapun yang salah atau benar. Pada akhirnya akulah yang harus mengalah dan membujuk. Fang Yuan, bisakah kau tidak begitu kekanak-kanakan? Aku dan Yang Weinan sudah lama tidak punya perasaan lagi, kami hanya teman biasa yang tidak bisa lebih biasa lagi. Aku mendorong tangannya sedikit tidak sabar, memotongnya. Ningbin, aku harus lembur malam ini, tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku tidak marah. Juga tidak bilang tidak percaya padamu, kan? Aku harus kembali bekerja. Aku meninggalkan Bai Ningbin sendirian di tempatnya, berbalik ke mejaku, dan terus menunduk merapikan barang-barang yang dibutuhkan untuk rapat. Seorang rekan di sebelah mendekat, merendahkan suaranya menasihatiku. Lau Fang, kau hidup terlalu lelah. Dengarkan kata-kata abangmu, kau dan Bai Ningbin benar-benar tidak sejalan. Tidak cocok. Semakin kau terlibat dengan orang lain, semakin banyak yang kau korbankan. Kau sama sekali tidak bisa mencegahnya. Lihatlah para selebriti di berita, suami idaman nasional selalu berganti orang setiap hari. Lihatlah dirimu, apa kau punya uang, atau tampang? Dulu, aku pasti akan membantah, akan berdebat dengannya. Bahkan akan membencinya dalam hati, sengaja menjauhinya. Tapi kali ini, aku mendengarkan, hanya tersenyum, tanpa berkata apa-apa. Terkadang, kedewasaan seorang pria benar-benar terjadi dalam sekejap. Malam itu, telepon Bai Ningbin masuk, aku tidak mengangkatnya. 1, 2, 3. Aku akhirnya mengangkat teleponku dan menekan tombol jawab. Aku,
tepat di depan perusahaanmu. Aku akan menjemputmu, kita pergi makan bersama. Fang Yuan. Maaf, bahkan jika tidak ada apa-apa antara aku dan Yang Weinan, aku seharusnya tidak membohongimu. Aku berbicara, nadaku sangat datar, tidak apa-apa. Aku benar-benar tidak marah, aku masih harus lembur, kamu pulang dulu. Jika kamu lelah, tidurlah lebih awal, jangan menungguku. Yang menjawabku adalah telepon. Setelah ditutup, ada kesibukan lagi. Dia marah. Setengah jam kemudian, aku melihat pembaruan statusnya, sebuah foto Bai Ningbin dan Yang Weinan sedang makan bersama. Yang Weinan membawanya pulang saat dia mabuk, dan mengirimiku foto mereka berbaring bersama. Bai Ningbin memaafkannya, hanya butuh 1 hari. Dalam foto, sebuah tangan terulur, memegang udang gulungan bambu yang sudah dibungkus. Aku mengenali jam tangan di pergelangan tangan itu. Itu tangan Yang Weinan. Di bawah foto itu ada tulisan, kamu akan selalu menjadi rasa aman bagiku. Seharusnya sudah lama memudar. Kali ini, aku hanya memegang ponselku, gemetar karena marah. Bai Ningbin sengaja mempermalukanku, ingin memaksaku untuk menyerah dulu. Malam itu, aku pulang. Bai Ningbin tidak menyalakan lampu, duduk sendirian di sofa, belum tidur. Aku menguap, aku lapar, pesanlah makanan di luar. Dulu kau selalu bilang makanan di luar tidak sehat, bilang dapur restoran itu kotor, aku terlalu lelah. Setelah percakapan singkat, kesunyian kembali. Tahun pertama kami bersama. Kami punya banyak hal untuk dibicarakan, bisa mengobrol sepanjang malam. Bai Ningbin saat itu juga senang berbagi kejadian sehari-harinya denganku di ponsel. Kami saling berpelukan dan berkata, kami akan menikah setelah kami berkeliling kota ini, menjadi orang terkaya. Bahkan di malam hari, Bai Ningbin pernah berteriak penuh gairah. Respon yang antusias, kemudian perlahan berubah menjadi asal-asalan, dan akhirnya menjadi sekali seminggu, sekali setengah bulan. Rasa penasarannya telah berlalu. Aku juga lelah, baik fisik maupun mental. Hanya saja setiap pulang kerja, merawatnya, berbagai detail, berbagai perhatian. Hanya saja, setelah pulang kerja setiap hari, merawatnya, segala macam detail, segala macam perhatian. 226 seolah telah menjadi bagian dari hidupku, terukir di dalam tulangku. Fang Yuan. Seolah telah menjadi bagian dari hidupku, terukir di tulangku. Fang Yuan. Kamu semakin memperlakukanku dengan asal-asalan. Apa itu karena malam itu aku terlalu mabuk dan mencium Yang Weinan? Tetapi karena aku menipumu, aku agak takut, Fang Yuan. Kamu seperti ini sekarang membuatku merasa sangat asing tentang apa yang terjadi hari ini. Bai Ningbin tidak menyebutkan sepatah kata pun. Dalam kegelapan, aku dengan mahir merogoh dan menyalakan sebatang rokok. Tarik napas dalam-dalam. Bukankah ini kehidupan yang kamu dambakan? Tanpa batasan. Bebas dan santai. Sekali lagi keheningan. Meski lampu tidak menyala. Aku bisa membayangkan wajah Bai Ningbin yang mulai gugup dalam kegelapan. Apakah wanita ini mulai menyadari ada yang tidak beres? Dia tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Katakan padaku kau baru saja membeli 1 set pakaian dalam, yang dibeli khusus untukku. Aku lelah, aku masuk ke kamar dan menutup pintu. Kamar ini menyakitiku, awalnya disiapkan untuk teman atau orang tua menginap. Setiap kali kami bertengkar dan tidur terpisah, aku biasanya tidur di sini, memikirkan apa yang Bai Ningbin lakukan di ruang tamu. Apakah dia akan seperti dulu? Setiap kali setelah bertengkar, mengambil ponselnya dan mengeluh pada Yang Weinan, membiarkannya menghiburku. Aku sama sekali tidak peduli. Aku malas memikirkannya, hanya merasa sangat lega. Terkadang cinta itu bisa hilang begitu saja, dalam sekejap, saat sedang sangat mencintai. Dia bisa menghancurkan seseorang sepenuhnya, baik secara mental maupun fisik, saat tidak cinta. Kedinginannya bahkan membuat diriku sendiri takut, seolah-olah aku telah sepenuhnya berubah menjadi orang lain. Setoples cinta, setiap hari bocor sedikit, suatu hari nanti akan habis. Tak peduli seberapa keras kau mengguncangnya. Ketidakadaan ini, keheningan dingin dan tanpa kata ini, berlanjut selama 3 hari lagi. Memasuki malam keempat, kebuntuan ini pecah. Bai Ningbin menangis terseduh-seduh di telepon memohon padaku. Pulang kerja langsung pulang ke rumah. Jangan makan luar di kantor. Katanya mau beri kejutan. Aku terpaku. Bukan karena kejutan apapun, tapi karena aku tiba-tiba tersadar. Apa Bai Ningbin diam-diam datang ke perusahaan mengawasiku dari jauh? Kalau tidak, kenapa setiap kali aku pulang kerja aku selalu ketinggalan kafetaria dan hanya bisa memesan makanan sendiri? Bagaimana dia tahu hal seperti ini? Akhirnya, kondisiku membuat wanita ini mulai tegang. Tapi sudah terlambat. Sudah terlambat. Aku tidak mencintai Bai Ningbin lagi. Aku tahu di hatiku masih ada banyak perasaan peduli. Tapi dalam kondisi tidak mencintai, membuat keputusan untuk pergi. Sebenarnya sangat mudah. Aku mendorong pintu rumah dan melihat Bai Ningbin dikelilingi oleh wartawan. Di atas meja makan yang hampir tertutup debu itu, tersaji berbagai macam masakan rumahan. Di sebelahnya ada sekotak penuh minuman babi kecil.
Sahabat Bai Ningbin, Yu Youwei, dan Yang Weinan juga ada di sana. Yang Weinan melihatku, berdiri, dan berkata, "Maaf, Lao Fang. Malam itu aku juga terlalu banyak minum." Aku hilaf sesaat. Siapa yang tahu berapa kali dia bertengkar dengan Bai Ningbin dan Yang Weinan? Berapa banyak yang aku tahu, dan berapa banyak yang aku tidak tahu? Aku hanya orang biasa. Katakan apa yang kamu pikirkan, lakukan apa yang kamu pikirkan. Aku hanya menghasilkan 6 atau 7 ribu yuan sebulan. Bagaimana aku bisa bersaing dengan mereka? Yu Youwei juga tertawa untuk meredakan suasana. Ya, Lao Fang. Ningbin sudah memberitahuku. Tidak, saatnya bersikap murah hati, harus bersikap murah hati. Aku mengerti sekarang. Bai Ningbin yang memanggil mereka berdua ke sini untuk memberikan nasihat kepadaku secara bergantian. Di bawah tatapan mereka yang terkejut, aku mengangkat bahu tanpa daya. Aku benar-benar tidak marah. Kali ini, Bai Ningbin panik. Itu adalah kepanikan yang belum pernah kulihat sebelumnya padanya. Kepanikan yang bingung. Tatapannya padaku hampir dipenuhi ketakutan. Aku berpikir sejenak, menoleh ke Yang Weinan, dan bertanya. Sebuah pertanyaan yang membuat semua orang sulit percaya. Bagaimana? Ningbin tidur? Apakah masih sama seperti dulu? Seluruh ruang tamu langsung hening. Sebelum Yu Youwei dan Yang Weinan datang, mereka pasti sudah memprediksi berbagai reaksi yang mungkin kumiliki. Tetapi mereka sama sekali tidak menduga akan seperti ini. Aku menunjukkan sikap yang benar-benar tidak peduli, bahkan bisa dikatakan tidak acuh. Baca kembali semua alasan yang mereka siapkan. Mari makan. Ningbin, ternyata kamu bisa masak. Aku duduk dan makan sesukaku. Yang Weinan menatapku dengan rasa ingin tahu. Ningbin selalu bisa masak, apa dia tidak pernah memasakkan untukmu? Ada kilatan kesombongan di matanya. Dalam hal ini, aku kalah lagi, sama seperti dulu. Kalah telak. Aku ingin bersaing dengan Yang Weinan dalam segala hal, namun aku selalu dikalahkan olehnya. Benar juga, sejak aku berhasil mendapatkan Bai Ningbin, semua urusan makan, minum, dan buang air diurus olehku sendiri. Mungkin kadang, bahkan jika Bai Ningbin ingin berusaha, semangatku yang membara malah merusaknya. Siapa peduli, toh sudah tidak cinta lagi, buat apa masih dipermasalahkan? Aku menjawabnya dengan datar, siapa yang lebih baik darimu selain Ningbin? Fang Yuan, jangan bicara sembarangan. Ningbin dan aku sekarang hanya teman biasa. Yang Weinan berkata dengan dingin. Aku mengangguk. Teman biasa yang tidur seranjang. Yang Weinan tiba-tiba menyerang, yang tidak kusangka. Tanpa perlawanan. Aku tidak tahu kata atau gerakan mana yang benar-benar membuatnya marah. Di depan Bai Ningbin dan Yu Youwei, aku dan Yang Weinan berkelahi di ruang tamu. Dia terlihat kekar, tapi tidak punya banyak tenaga. Pria yang memulai ini, ku pegang di tanah, dan digebuki habis-habisan. Bai Ningbin yang memisahkan kami. Dia berdiri di depan Yang Weinan, dengan nada yang belum pernah kudengar. Berteriak kepadaku, Fang Yuan, apa kamu sakit? Weinan, kamu tidak apa-apa? Aku terpaku, bahkan lupa mengeluarkan darah dari hidung yang sudah di ujung bibir. Aku menatap Bai Ningbin dengan tenang. Melihatnya menarik tisu dengan panik, mengelap darah di wajah Yang Weinan. Saat ini, aku menjadi pelaku kekerasan, sementara Yang Weinan malah menjadi korban. Tiba-tiba, aku menjadi benar-benar tenang. Ketenangan yang tidak pernah kurasakan selama 7 tahun bersama Bai Ningbin. Apakah kita Ningbin? Bukankah masalah kita sudah ada sejak lama? Hanya saja dulu kamu sama sekali tidak peduli, dan aku selalu menghindar. Seberapa besar aku mencintaimu, hanya kamu yang tahu. Aku memaafkan segalanya untukmu. Itu karena aku sangat mencintaimu. Tapi perasaan harus timbal balik, hati terbuat dari daging. Akan lelah, akan terluka, akan sedih. Ningbin, mari kita putus. Aku menatapnya. Mengatakannya sambil tersenyum, tanpa beban apapun, secara alami. Bahkan nadanya sangat tenang. Bai Ningbin benar-benar tercengang. Ekspresi di wajahnya berubah dari terkejut menjadi bingung. Lalu menjadi bingung. Kami saling menatap selama beberapa menit. Aku ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi diinterupsi oleh Bai Ningbin. Kali ini dia tidak memberiku kesempatan untuk terus berbicara. Dia berdiri dengan penuh semangat. Fang Yuan, mari kita menikah. Hari ini ulang tahunmu. Bai Ningbin berusaha untuk menenangkan diri, tetapi senyumnya hampir tidak bisa bertahan. Seolah-olah perkataanku barusan, mari kita putus. Seolah-olah tidak pernah terjadi. Dia mengeluarkan kue dari bawah meja. Aku tadi sibuk bertengkar dengan Yang Weinan. Dan sama sekali tidak memperhatikan. Kamu potong saja. Ini ulang tahunmu yang ke-29. Tapi aku bilang pada tukang kue untuk memasang lilin ulang tahun ke-18, aku ingin melamarmu di hari ulang tahunmu. Fang Yuan, aku mencintaimu. Mari kita menikah, ya? Aku tahu aku banyak melakukan kesalahan sebelumnya. Terlalu egois, mengabaikan perasaanmu. Dalam hubungan ini, aku terlalu egois. Aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu, menjadi separuh dirimu.
Ini adalah kehormatan terbesar dalam hidupku. Aku akan memperbaiki semua kebiasaanku yang buruk. Percayalah padaku. Aku pasti akan memperbaikinya. Si tua, aku bisa menghilangkannya. Yang Weinan, aku bisa menghapus semua kontaknya. Tuan Fang. Mari kita menikah, ya? Aku masih belum mendengar. Fang Yuan. Maaf, aku benar-benar tahu aku salah. Aku seharusnya tidak menyalahkanmu. Aku bersumpah aku tidak sengaja melindunginya. Yang Weinan, aku tidak mempedulikan perasaanmu. Itu salahku. Aku minta maaf padamu. Aku akan memasangkan cincin ini untukmu. Aku benar-benar salah. Fang Yuan, aku sangat mencintaimu. Tanpamu, aku pasti akan gila. Kumohon, katakan sesuatu. Nada bicaramu ini benar-benar membuatku takut. Aku sangat ketakutan olehmu. Wajah Bai Ningbin penuh air mata. Dia berjongkok di depanku. Sambil menggenggam tanganku erat-erat, sambil menangis, dia mencoba memaksakan cincin itu ke jariku. Namun, aku menepisnya dengan kasar. Aku hanya mengatakan, putus, seolah-olah semua amarahnya terkuras habis. Seluruh tubuhnya, bersama dengan semua garis pertahanannya, runtuh. Dia langsung jatuh ke tanah. Aku berdiri. Ku bangkitkan dia dari tanah, menyentuh air matanya yang mengalir di pipinya. Ningbin, kita akhiri sampai di sini. Aku terlalu lelah, sungguh tidak sanggup lagi. Tidak, kenapa? Kau mau bersama ya bersama, mau putus ya putus. Aku ini kau anggap apa sebenarnya? Bai Ningbin meraung seperti perpisahan hidup dan mati. Dia memelukku erat-erat, mengerahkan seluruh kekuatannya. Aku membiarkannya memelukku, berdiri tak bergerak. Kita sudah dewasa. Lebih baik kita berpisah baik-baik, saling menjaga harga diri, itu juga sebuah akhir. Kau bilang, suara Bai Ningbin serak dan bergetar, seluruh tubuhnya gemetar. Fang Yuan, aku salah, aku benar-benar salah. Malam itu, aku tidak terjadi apa-apa dengan Yang Weinan, dan barusan, aku terlalu impulsif. Aku sama sekali tidak menyangka, Yang Weinan akan memukul. Dia mengambilnya, ternyata dia melihat segalanya tadi. Orang pertama yang memukul hidungku adalah Yang Weinan, kataku. Apakah ada sesuatu yang terjadi malam itu atau tidak? Mengatakan ini sekarang tidak ada artinya. Bukankah kamu menyadarinya? Selama setengah tahun penuh, aku tidak pernah mengirimimu pesan secara proaktif. Malam-malam itu, meneleponmu dengan panik, mencegahmu bersama Yang Weinan. Sudah bukan aku lagi. Aku melepaskan diri dari pelukan Bai Ningbin, lalu kembali ke kamar. Tanpa ekspresi, aku mulai mengemasi barang-barangku. Sebenarnya tidak banyak yang perlu dikemas di rumah ini. Barang-barangku sangat sedikit, baik itu pakaian, maupun kebutuhan sehari-hari. Atau posisi dalam hubungan, aku baru sadar, aku sama sekali tidak punya beban. Koperku sudah kosong setengahnya. Dari ruang tamu, tangisan Bai Ningbin terdengar. Fang Yuan, kau bajingan, karena aku sudah lama berencana putus dengannya, jadi aku sudah mencari rumah lebih dulu. Dan juga sudah menghubungi pemilik rumah, asalkan uang sewa ditransfer, aku bisa langsung pindah malam ini. Bai Ningbin merentangkan tangannya, menghalangi pintu dengan erat. Fang Yuan, kumohon jangan tinggalkan aku sendirian, aku takut gelap, juga takut kesepian. Aku lebih takut tidak memilikimu di masa depan. Dia menangis sesenggukan. Aku meliriknya. Bukankah masih ada Yang Weinan? Aku sudah tidak ingat berapa kali, setiap kali kita bertengkar. Kau memberitahuku dengan dingin, bahwa saat kau paling membutuhkan teman dan merasa paling kesepian, Yang Weinan selalu ada di sisimu. Bai Ningbin, semuanya ini benar-benar harus berakhir. Mimpiku itu, seharusnya sudah berakhir setengah tahun lalu. Malam itu, aku pergi tanpa meninggalkan jejak, merasa lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Pindah ke apartemen sewaan yang baru. Karena aku sama sekali tidak teringat Bai Ningbin sepanjang malam, seperti yang dikatakan orang di internet. Aku memang tidak punya banyak teman bersama, bahkan jika Wei Youwei dan Yang Weinan di WeChat. Dalam beberapa tahun terakhir mereka mengobrol kurang dari 10 kali. Hari aku berhenti kerja. Aku sekalian saja memblokir mereka berdua. Semua yang kumiliki tidak ada hubungannya lagi dengan Bai Ningbin. Duniaku juga tidak lagi berhubungan dengannya. Kita seperti di perjalanan hidup, kebetulan. Melewati jalur masing-masing, sama, 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 sama. Sama, bahkan dengan WeChat Yu Youwei dan Yang Weinan. Jumlah percakapan mereka selama bertahun-tahun tidak lebih dari 10 kali. Di hari aku mengundurkan diri, aku sekalian memblokir mereka berdua, segala sesuatu tentangku tidak ada hubungannya lagi dengan Bai Ningbin. Duniaku juga tidak lagi berhubungan dengannya. Kita seperti di perjalanan hidup. Kebetulan melewati jalur masing-masing, tidak mengatakan ada yang berutang, hanya berbalik dengan gagah. Berpisah damai, masing-masing berbahagia. Di hari-hari mencari kerja. Aku selalu berangkat sangat pagi dan pulang terlambat. Dalam situasi ekonomi seperti sekarang,
Sangat sulit mencari pekerjaan yang memuaskan. Namun dengan hubungan ini, kukira hidupku akhirnya akan tenang sepenuhnya. Ternyata 10 hari setelah putus. Setelah aku mengirim banyak lamaran dan menyeret tubuh lelahku kembali ke kos. Saat menunggu telepon wawancara yang tipis sarapan, kulihat seseorang duduk di tepi pot bunga. Itu Bai Ningbin. Di depannya ada sekotak bir, kelihatannya dia sudah cukup mabuk. Fang Yuan. Saat melihatku, matanya seolah kembali bersinar. Dia berlari ke arahku sambil menangis, kakinya goyah ingin memelukku, tapi aku menghindar ke samping. Dalam keadaan mabuk, dia jatuh terjerembab ke tanah, tapi tanpa berpikir lagi, kau tahu tidak apa yang kau lakukan? Sekarang teringat kembali, aku baru sadar, dulu aku berlutut memohon penjelasan padanya. Bahkan bersedia melompat dari jendela untuk membuktikan cintaku. Pemandangan itu. Betapa mengerikannya dia di matanya. Bai Ningbin benar-benar hancur, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan dan sangat berusaha meminta maaf. Menangis sejadi-jadinya di depan tatapan aneh banyak orang di jalan. Fang Yuan, aku benar-benar tahu aku salah. Dalam hubungan ini, aku terlalu egois. Baru setelah kehilanganmu, aku mulai takut. Aku tidak bisa tidur setiap malam. Aku tidak bisa hidup tanpamu, aku mencintaimu, kumohon, kita kembali bersama. Kau sudah membalasku, dan aku tahu aku salah. Lelucon ini terlalu besar. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku memandangnya dengan acuh tak acuh, siapa yang mengajarimu? Bai Ningbin benar-benar terkejut di tempatnya, tidak mengerti maksudku. Tidak ada yang mengajariku. Ini semua adalah ucapan hatiku, aku tidak berbohong padamu. Mengapa kau bahkan tidak mau memberiku satu kesempatan? Bahkan tidak memberiku kesempatan untuk berubah demi dirimu? Hanya karena aku dekat dengan Yang Weinan, aku bisa sekarang di depanmu. Hapus semua kontak dia. Aku sedikit tak berdaya, maksudku. Siapa yang mengajarimu minum di bawah apartemenku? Dan bagaimana kau menemukan tempat tinggalku? Dulu, aku mati-matian mencintai wanita di depanku ini, rasanya ingin 24 jam. Terus menempel padanya, tapi sekarang, aku justru mati-matian ingin kabur darinya. Bai Ningbin mengangkat tangan menyeka air mata, terisak berkata, aku datang ke kantormu. Rekan kerjamu yang sangat baik itu bilang kamu mengundurkan diri, aku tahu alamatmu dari dia. Soal minum, Yang Weinan yang meneleponku. Yang Weinan lagi, seolah-olah dia adalah pria yang berkencan denganku. Dulu, bukankah Yang Weinan menemui Bai Ningbin dengan cara minum-minum seperti itu? Dan itu selalu berhasil. Bobotnya di hati Bai Ningbin, dulu membuatku cemburu berkali-kali. Pria itu tampan matanya bulat seperti rusa kecil alami menarik perhatian wanita. Saat kuliah dia adalah objek kecemburuan dan iri hati semua pria. Sepertinya orang seperti mereka tidak pernah kekurangan pacar, dia adalah Bai Ningbin. 3 tahun setelah putus denganku dia muncul kembali dalam hidup kita saat itu. Aku sudah bersama Bai Ningbin selama 2 tahun, bagus sekali, aku tidak perlu berganti pasangan lagi. Aku mengguncang bahu Bai Ningbin dengan kuat. Bai Ningbin, kita sudah dewasa. Sebelum mencintai orang lain perlu belajar mencintai diri sendiri, kau yang mengajarkanku ini. Lihat dirimu sekarang, kau membuat dirimu jadi seperti ini, mana si cantik Bai yang dulu bersemangat itu. Aku mengguncangnya sekuat tenaga tapi dia hanya menangis dan menangis tanpa henti. Orang-orang di sekitar yang menonton mulai menunjuk-nunjukku, lagi pula orang-orang penasaran yang tidak tahu apa-apa. Melihat Bai Ningbin yang menyedihkan seperti itu, siapa yang akan peduli pada hal lain? Sebelum cibiran orang-orang dimulai, aku melepaskan Bai Ningbin dan kembali ke kamar. Fang Yuan, aku tidak akan menyerah, dia berteriak dari bawah dengan suara bergetar malam itu. Dia benar-benar tidak pergi, dia berganti gaun pengantin di mobil dan minum bir di bawah sepanjang malam. Tapi aku tidak punya uang lebih untuk pindah lagi, Bai Ningbin bersikeras. Berkali-kali membuatku terkejut, dia pindah ke seberangku, dia tahu aku akhir-akhir ini terus-menerus mengirim lamaran kerja dan kelelahan mencari pekerjaan, jadi setiap malam dia pergi ke supermarket terdekat untuk membeli bahan makanan. Ketika aku kembali dia sudah selesai memasak. Duduk di depan pintunya, tidak tahu sudah berapa lama menunggu. Fang Yuan, kau kembali. Aku sudah memasak semua makanan kesukaanmu, telur orak-arik tomat, daging asap tumis, cabai merah, ubi gulung, daging babi, iga rebus, kacang polong. Juga timun acar, sayuran masih panas. Aku setia beberapa menit. Dulu aku menyiapkan air rendam kaki untuk Bai Ningbin di ruang tamu tengah malam, bukankah seperti ini juga? Airnya dingin lalu dipanaskan, airnya penuh lalu dibuang sedikit. Kita pernah melakukan hal yang sama untuk satu sama lain. Dan menikmati ini. Sekarang orang itu adalah Bai Ningbin. Aku memandangnya, berkata aku tidak bisa makan pare. Tidak peduli bagaimanapun aku tidak bisa memakannya. Tapi aku makan pare, karena kau dulu suka makan. Bai Ningbin tertegun. Saya tertawa tanpa daya. Semua masakan yang kamu sebutkan, saya hanya menyukainya karena kamu baru akan menyukainya. Asalkan itu adalah sesuatu yang kamu sukai. Meskipun dulu aku sangat sulit menerimanya. Seperti pare yang menyebalkan itu, aku hanya bisa menahan rasa mual, baik saat menelannya. Kamu sama sekali tidak tahu, kan? Karena saat kita makan, kamu selalu memegang ponsel, mengobrol dengan Yang Weinan. Kamu tidak pernah benar-benar melihat
Aku menelan ekspresi pahitku. Bai Ningbin berdiri gemetar, setelah lama sekali. Dia bertanya kepadaku dengan suara yang sama bergetarnya. Dulu, apa saja yang sudah kulakukan? Aku melambaikan tangan, aku sudah makan, makanlah sendiri. Sebelum dia bisa berkata apa-apa lagi, aku membuka pintu dan masuk. Aku tidak ingin memberinya harapan apapun. Jangan takut melunak dan kembali. Bai Ningbin sekarang berjanji akan berubah demi aku. Tapi jika aku melunak, di masa depan akan ada puluhan tahun, aku benar-benar akan menyesal. Cinta bisa membuat orang menjadi gila, kehilangan akal sehat. Malam itu, Bai Ningbin datang mengetuk pintu saya melihat dari lubang intip. Melihat dia memegang pisau, perlahan menggores pergelangan tangannya, aku segera membuka pintu. Dan merebut pisau buah itu sebelum dia menggoresnya. Belum sempat memarahinya. Bai Ningbin tiba-tiba memelukku, menciumku dengan gila sambil mulai membuka pakaiannya sendiri. Cukup, kali ini aku benar-benar marah, mendorong Bai Ningbin menjauh. Kalau beberapa kali sebelumnya tidak disengaja, kali ini aku benar-benar sengaja. Dia jatuh tersungkur ke tanah, aku tidak ingin berdiri di posisimu saat itu, berkorban tanpa pamrih demi seseorang. Baru kusadari, ternyata begitu sulit, benar-benar sangat sulit. Aku baru bertahan sebulan lebih, sudah tidak tahan lagi. Tapi kau bertahan selama 5 tahun penuh. Aku memejamkan mata, benar saja dia tahu segalanya. Bai Ningbin tahu betul, kapan dia mulai bersikap dingin padaku. Semuanya dimulai dari tahun kedua, ketika Yang Weinan muncul kembali. Bisakah kita bicara baik-baik sekali saja? Aku janji, setelah bicara kali ini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Bai Ningbin menatapku dengan tulus. Akhirnya aku mengangguk. Aku selalu bermasalah sejak kecil. Dia mengambil sebatang rokok dari kotak rokokku. Menyalakannya dengan terampil, seperti perokok kawakan. Kapan kamu belajar? Malam saat aku putus darimu, aku pergi ke toko dan membeli sebatang. Apa kamu ingat? Saat sekolah, kamu bilang padaku, aku belajar apapun dengan sangat cepat. Saat itu kamu meremehkan. Semua anak laki-laki dan perempuan di kelas secara tidak sadar mengabaikan bahwa kita berdua adalah siswa paling pintar saat itu. Aku duduk tepat di depanmu. Aku mengangguk, ingat kamu sangat luar biasa. Juga ketua OSIS. Waktu itu banyak yang mengejarmu, kamu sangat sempurna. Dan juga sangat ramah. Aku selalu bertanya padamu jika ada soal yang tidak aku mengerti. Begitulah kami perlahan akrab. Diskusi pelajaran bersama, diskusi tokoh sejarah. Setelah kelas, kami selalu bersama di kelas. Atau pergi ke perpustakaan. Saat kamu tertawa, ada 2 lesung pipi, sangat cantik. Bisa dibilang, rasa sukaku padamu dimulai dari kekaguman. Saat itu aku sudah yakin. Seumur hidupku aku tidak akan pernah jatuh cinta pada gadis lain. Aku hanya bisa melihatmu dalam diam, menikmati segala yang kamu bagikan padaku, dan merasa sedih untuk para pengejarmu. Sesekali kamu tersenyum padaku, perhatian padaku, aku bisa bahagia sepanjang malam. Tidak bisa tidur, aku juga tersenyum, mengenang masa lalu bersamanya. Saat itu semua orang selalu. Tapi begitu aku mengangkat kepala, aku bisa melihat diriku sendiri di matamu. Betapa hebatnya kamu saat itu, betapa ajaibnya. Tepat pada saat ini, memori kita seolah tumpang tindih lagi. Seolah kita kembali berjalan di kampus itu. Melewati setiap tempat di mana kita pernah bersama, berbagi rahasia, jantung berdebar kencang. Baik itu ruang kelas, kantin, perpustakaan, atau jalan setapak bertepi pohon. Aku sendiri yang tidak rela. Saat Yang Weinan muncul, hatiku yang tenang menjadi kacau. Siapapun, siapa yang tidak khawatir, aku hanya memanfaatkan kenyataan bahwa kamu mencintaiku. Sehingga berkali-kali aku bertingkah seenaknya dan menyulitkanmu. Mengambil kebaikanmu sebagai hal yang pantas, aku yakin kau tidak akan pergi. Jadi aku berani bertindak seenaknya di antara kau dan Yang Weinan. Kau ragu-ragu, tapi kau benar-benar pergi. Saat itu aku benar-benar panik. Rasanya seperti tumbuh dewasa dalam semalam. Baru kusadari aku mencintaimu, cinta sampai ke tulang sumsum. Aku hanya tersenyum, kau bilang semua itu sudah berlalu. Cermin yang pecah tidak bisa disambung kembali. Dulu begitu, sekarang juga begitu. Aku hanya menatap mata Bai Ningbin, memberitahunya. Seumur hidup aku tidak mungkin jatuh cinta lagi pada orang lain, itu terlalu tidak adil bagi orang yang akan menikah denganku nanti. Kau masih ingat, dulu aku selalu bilang matamu punya bintang, tapi sekarang bintang-bintang itu hilang. Aku tidak bisa menemukannya lagi. Aku berdiri, membuka pintu. Berdiri menyamping, aku menggelengkan kepala dengan sedih, bukankah kau selalu tidak suka bertemu orang tua? Awalnya, kau bilang terlalu cepat, lalu kau bilang hubungan belum stabil. Lalu kau bilang aku kekanak-kanakan, kenapa sekarang kau bingung? Aku memberitahu ayahku, kami putus. Di ujung telepon. Ayahku terdiam lama. Aku berkata ke mikrofon, ayah, aku lelah. Benar-benar terlalu lelah. Ayahku akhirnya berkata, kalau lelah, pulanglah istirahat sebentar. Aku tidak di pinggir, Bai Ningbin berbalik, perlahan berjalan ke arahku. Berjinjit,
Kedua tangannya melingkari leherku, anak laki-laki kesayanganku. Bolehkah aku menciummu sekali lagi? Momen di hatiku ini. Perangku dan Bai Ningbin, sama persis dengan reaksinya saat aku bertanya padanya dulu. Momen bertahun-tahun kemudian ini, sama-sama sebuah ciuman, namun kami berdua merasakan rasa sakit yang merobek hati seperti yang dirasakan pihak lain saat itu. Air mata Bai Ningbin jatuh saat aku menutup pintu. Seluruh tubuhku meluncur ke lantai bersandar pada pintu, menangis tersedu-sedu. Aku pernah memberitahunya. Hati terbuat dari daging, tapi jika tidak hangat, akan menjadi dingin. Saat itu, aku mengakui hatiku melunak, tapi hanya pada saat itu, aku memutuskan. Tidak boleh lagi memberimu kesempatan, dan juga tidak memberiku kesempatan. Hanya di sana aku bisa tenang. Kota ini, mungkin aku tidak akan pernah kembali lagi, entah dengan ikhlas atau menyesal. Tempat ini menyimpan terlalu banyak kenangan bagiku, ada yang bahagia, ada yang menyakitkan. Ada juga yang putus asa, agar bisa pergi dengan lancar, aku takut dia akan menghalangi di pintu. Aku bahkan sengaja menghindarinya saat jam kerja, tapi bagaimana mungkin aku menyangka, taksi baru saja sampai di stasiun kereta. Aku benar-benar terpaku. Bai Ningbin berdiri di depan stasiun kereta, berdiri begitu tenang. Pandangan kami bertemu, dari kelelahannya yang memenuhi matanya, aku bisa melihatnya. Dia sudah menunggu di sini sejak tadi malam, aku sadari. Jika aku tidak datang hari ini, dia akan terus menunggu. Sang Buddha ada di sini. Wanita ini, dia pasti bisa merasakan hal seperti ini, aku tidak bisa memprediksi langkahmu. Tapi aku yakin kau pasti akan datang. Setelah kau pergi, kita tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup kita. Fang Yuan, apakah kau benar-benar akan sekejam ini? Aku mengangguk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku akan mengantarmu, kata Bai Ningbin. Ia merebut koper itu dari tanganku, kami berdua duduk diam di ruang tunggu belakang mobil. Tidak ada yang berbicara, kami hanya terdiam sampai kereta tiba. Bai Ningbin memegang barang-barangku yang koper berat, mengantarku sampai ke pintu gerbong, kita berhadapan punggung. Masing-masing berjalan 10 langkah ke depan, 10 langkah ini cukup bagimu untuk naik kereta. Ketika aku berbalik, jika kau masih berdiri di tempat, belum naik kereta. Kita akan berbaikan, kita akan menikah, kita akan pergi dari sini. Meninggalkan semua orang di sekitarku, pergi ke tempat lain untuk berjuang, menikah dan punya anak. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menyembuhkan hatimu yang terluka. Bolehkah? Dia sangat takut, aku bisa melihatnya berusaha keras menahan diri. Suaranya bergetar dan tubuhnya gemetar. Aku balik bertanya padanya, apakah kamu begitu yakin aku akan kembali? Bai Ningbin mengangguk kuat, matanya menatapku dengan sangat tegas, aku percaya. Sebenarnya aku dan Bai Ningbin berdiri berhadapan punggung, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 5 langkah, 9 langkah, 10 langkah, aku tidak ragu sedikit pun, langsung naik kereta. Aku berdiri di dalam mobil, sementara Bai Ningbin berdiri 10 langkah di depanku, saat dia berbalik. Aku melihatnya, dan aku terdiam, di antara kami. Jaraknya hanya 20 langkah, tapi rasanya seperti terpisah oleh lautan dan pegunungan yang tak dapat dilintasi. Jadi cinta terbentang lautan dan pegunungan tak dapat diatasi, tak ada jalan mendaki gunung. Juga tak ada kapal menyeberangi lautan. Bai Ningbin menutup mulutnya erat-erat dengan kedua tangannya. Air matanya tak terkendali mengalir, cahaya di matanya padam sepenuhnya. Kereta perlahan bergerak, dia mencoba mengikutinya, lalu mulai berlari. Kami tidak ada yang bicara, hanya saling menatap mata melalui jendela mobil. Tangan Bai Ningbin menepuk kaca jendela mobil, dia terjatuh. Lalu bangkit, jatuh lagi, bangkit lagi, perlahan. Sosoknya lenyap sepenuhnya dari pandanganku, hanya meninggalkan jejak telapak tangan yang jelas di kaca jendela mobil. Seperti karya seni yang dilukis dengan tangan di atas kaca saat matahari terbenam. Selamat tinggal. Ningbin, hatiku yang sudah hancur lebur ini, takkan bisa diperbaiki lagi. Selamat tinggal, Fang Yuan, anak bodoh di masa lalu, mulai sekarang. Kita akan berjalan di jalan masing-masing, menuju kegelapan milik kita sendiri. Ku harap kita berdua masih punya kekuatan untuk mencintai seseorang di masa depan.